Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini dalam acara diseminasi budaya positif. Ini merupakan tugas aksi nyata saya pada modul 1.4. Gitu nggih Bapak Ibu. Eh, Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, inayah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kami panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada kelak nanti di yaumil kiamah kita nantikan syafaatnya. Amin. Langsung saja saya mulai mengenai diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru, apa itu budaya positif? Monggo Pak Faribut bisa dijawab, budaya positif itu apa menurut panjenengan? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Budaya positif itu budaya yang menimbulkan apa sih namanya, kreasi-kreasi atau aktivitas yang baik dan patut dilanjutkan dan dicontoh untuk yang berikutnya. Ya, Yang tidak ada segi-segi untuk merugikan atau mencela atau apa tuh namanya. Intinya yang kreasi yang positif yang bisa dilanjutkan untuk yang berikutnya. ya, terima kasih. Pak Pandu, kalau menurut Pak Pandu budaya positif itu apa? Kalau menurut saya itu budaya positif adalah budaya yang bisa menimbulkan kebaikan kepada orang lain. Itu saja. Ya, terima kasih. Pak Alfi, coba berikan contoh mengenai budaya positif yang ada di sekolahan kita, Pak. Ya, Misalnya apa gitu? untuk budaya positif, contohnya yang ada untuk siswa itu harus menerapkan apa namanya yang ada di sekolah yaitu peraturan. Contohnya berangkat tepat waktu, kemudian tidak lepas dari apa namanya ketika pembelajaran di kelas dia harus mengikuti dengan bagus atau yang baik. Kemudian tidak lepas dari ketika membuang sampah harus pada tepat. Itu budaya positif. Ya, Sopan santun, sopan santun terhadap bapak ibu ketika ada mengajar di kelas. Seperti itu. ya, terima kasih. Jadi budaya positif itu kan bisa dikatakan sebagai ini nggih, contoh-contoh praktik baik ya yang ada pada siswa, tapi tidak hanya siswa, termasuk kepada semua sekolah, bapak guru, karyawan, siswa lain. Kemudian contoh dari budaya positif yang ada di sekolah kita, ini misalnya tadi yang sudah disebutkan sama Pak Albi, misalnya sopan santun. Ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru mengucapkan salam. Kemudian ada lagi misalnya buang sampah pada tempatnya. Kemudian juga misalnya dalam hal sholat zuhur berjamaah secara bergiliran. Jadi sekolah kita itu sudah menerapkan budaya positif yang mana itu nanti bisa menjadi praktik baik terhadap siswa. Begitu, nggih? Saya lanjutkan. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Coba Bapak Ibu perlihatkan,
Coba Bapak Ibu dilihat, ini ada hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, ini menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Alasannya kenapa Bu Iin? Biasanya anak kalau betul dendam, emosi, malah ikutan emosi kayak gurunya. Begitu biasanya. Ya, seperti ini G, kasus yang baru saja terjadi G. Ini yang terjadi di Kebun Anggur Demak. Nah, ini kan iya, Bapak Ibu gurunya digorok sama siswanya. Nah, ini mungkin karena sebelumnya anak tersebut diingatkan atau menurut siswa itu dihukum, sehingga apa dia menjadi dendam kepada Pak gurunya, sehingga waktu itu langsung dia masuk terus digorok, gitu, Ge. Jadi benar apa yang dikatakan Bu Iin, jadi hukuman itu ternyata bisa menyebabkan anak itu sakit hati, kemudian bisa dendam, gitu, Ge. Kemudian pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju napa mboten Bapak Ibu? Pemberian hukuman dengan hal positif. Nah, mungkin Pak Fahmi bisa menjawab. Setuju, Bu. Setuju. Alasannya kenapa Pak? Ya karena membaca, membersihkan halaman ini kan ranahnya ranah yang positif. Jadi ini juga sesuai dengan apa ya, visi misi. Nah, mencerdaskan anak bangsa dengan membaca, dan dengan membaca itu bisa apa ya namanya, meningkatkan literasi, meningkatkan pengetahuan. Yeah. Itu Bu pokoknya. Yeah. Setuju saya. Yeah. Berarti anak boleh dihukum, tapi kalau itu hukumannya positif, nonton ya Pak Fahmi ya. Kalau tadi kan yang pertama itu kan malah bisa menjadikan anak itu dendam. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa betul? Nah, belum tentu. Alasannya kenapa Pak Budi? Oh iya, betul. Jadi kalau mengharap imbalan atau penghargaan itu berarti kan anak tersebut melakukan sesuatu, tapi dengan harapan dia akan mendapatkan hadiah atau mendapatkan penghargaan seperti itu, G. Tapi harusnya dia melakukan seperti itu karena apa? Memang itu dari dalam dirinya sendiri. Nah, dalam budaya positif, nanti yang akan kita bahas di sini adalah mengenai yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada keyakinan kelas, ada posisi kontrol. Kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Mungkin ada beberapa yang ini merupakan hal baru, ya. Jadi seperti restitusi, termasuk segitiga restitusi, itu bagi saya adalah hal baru. Saya mendapatkan ini ketika, ya saya tahunya ketika ikut pendidikan calon guru penggerak. Sebelumnya saya juga tidak tahu, gitu. Termasuk nanti pada posisi kontrol guru. Nah, ini ternyata masih ada 5 posisi kontrol guru, seperti itu. Kita lanjutkan. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid, tentunya hal ini diawali dengan merubah cara pandang kita akan murid itu sendiri.
Salah satunya yaitu dengan penerapan disiplin. Disiplin erat kaitannya dengan teori kontrol yang digunakan guru ketika menghadapi murid. Nah, sekarang saya mau tanya, menurut Bapak Ibu guru, disiplin itu artinya apa nih? Budian mungkin bisa menjawab disiplin. Menurut Budian itu apa? Disiplin. Disiplin itu berarti anak-anak bisa mengikuti sesuai aturan yang sudah disepakati bersama dan ada konsekuensinya ketika seseorang itu tidak mengikuti aturan yang sudah disepakati. Seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin Bu Ika bisa menambahkan disiplin menurut Bu Ika. Disiplin itu menurut saya dia melakukan sesuatu dengan benar sesuai aturan yang sudah ada dan melakukannya dengan keadaan sadar diri dari internal dari dalam dirinya, terus tanpa melalui ada paksaan dari pihak luar. Ya, betul. Jadi disiplin itu ya. Disiplin itu sebetulnya ya, disiplin itu artinya bahwa anak itu dalam hal melakukan sesuatu itu karena memang dari dalam dirinya. Ya, contohnya, misalnya saya harus datang tepat waktu. Nah, itu karena apa? Dia melakukan hal tersebut itu memang dari motivasi internal, gitu, dari dalam dirinya sendiri. Ya, jadi bukan karena takut dihukum. Misalnya, saya nanti kalau tidak disiplin, nanti saya akan mendapat hukuman. Tidak seperti itu. Tapi anak tersebut harus memang betul-betul dari dalam dirinya sendiri, secara sadar. Saya kalau berangkat sekolah tidak boleh terlambat, seperti itu. Itu disiplin. Nah, disiplin di sini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini sebagai guru atau pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik seperti atau motivasi internal seperti yang dikatakan oleh Pak Pandu tadi serta Bu Ika, ya. Nah, bahwa apa yang dilakukan oleh siswa atau anak itu memang betul-betul dari dalam dirinya, bukan atas dasar paksaan ataupun karena takut akan hukuman. Ini. Kemudian disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan ataupun ancaman ataupun hukuman. Itu ya, ini mengenai disiplin. Nah, di sini ada konsep disiplin ya dengan identitas gagal. Ya, di sini ada hukuman. Bahwa tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Kiki, bahwa hukuman itu hukuman yang diberikan kepada anak itu bisa menyakitkan.
ya, membuat anak merasa tidak nyaman. Kemudian menjadikan siswa itu menjadi takut. Ya, kemudian juga bersifat memaksa. Jadi artinya anak itu melakukan disiplin itu karena terpaksa. Nah ini. Kemudian seperti juga misalnya yang sering terjadi pada siswa kita itu terkadang anak kita siswa itu menyembunyikan kesalahan karena apa? Takut dihukum. Ya, ini misalkan ada temannya yang berantem tapi dia tidak berani lapor karena apa? Dia takut mendapat ancaman dari temannya sehingga apa? Kesalahan temannya tersebut itu disembunyikan. Kemudian juga misalnya akan hukuman. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa siswa atau anak itu tidak mau mendapatkan hukuman sehingga dia dalam misalnya melakukan sesuatu, misalnya ketika tidak mau ikut sholat zuhur berjamaah, ya dia secara terpaksa, padahal sebetulnya sholat itu kan wajib gitu. Tapi untuk kadang yang namanya anak-anak itu kan nanti di rumah alasannya kan macam-macam. Tapi mungkin dari wali kelas itu menerapkan bahwa misalnya tolong nanti yang tidak sholat dicatat. Nah, besok saya panggil, nah gini, ya. Sehingga mereka dengan terpaksa melakukan seperti itu. Ya, kemudian tadi ada juga seperti di pertanyaan yang awal tadi penghargaan, ya, bahwa penghargaan itu kan tidak efektif, ya, tidak efektif. Kemudian bisa merusak hubungan, menjadikan sifat iri, ya, wah itu yang dikasih penghargaan terus, ya, sehingga apa? Antara teman yang satu dengan teman yang lain akhirnya menyebabkan rasa saling iri seperti itu. Kemudian mematikan kreativitas, ya. Kemudian juga menurunkan kualitas. Nah ini, tapi ini biasanya kan sering terjadi pada anak-anak bahwa ketika mereka misalnya diajak bermain atau misalkan menjawab soal itu kan pasti kadang anak nyeletuk, nanti ada hadiahnya tidak, nanti dikasih hadiah apa, nah seperti itu, ya. Tapi kalau mungkin sesekali bolehlah, ya kan. Tapi kalau sering, nah ini yang tidak efektif, ya. Ini kemudian, nah ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya, ini. Jadi di sini ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Karibut, ya. Nah, ini misalnya konsekuensinya apa? Oh, disuruh membaca. Ya, ini. Ini bisa dikatakan sebagai identitas sukses, ya. Nah, karena apa di sini ada penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, kemudian ada stimulus dan respon, ya. Kemudian murid menghormati peraturan. Ini konsekuensi. Kemudian di sini ada juga restitusi, ya, di mana murid bertanggung jawab perilaku atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid-murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, dari konsep disiplin mulai dari tadi hukuman, penghargaan, konsekuensi dan restitusi. Itu yang paling baik itu yang mana Bapak Ibu? Yaitu yang restitusi. Nah, seperti itu. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, sebelum menjelaskan ini yang ada contoh di depan, saya pengen tahu dari Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Mungkin Pak Yazid bisa menjawab. Menurut Pak Yazid,
Hukuman itu apa? Kemudian kalau konsekuensi itu apa? Kalau menurut saya, hukuman itu ketika ada satu terus hukum lari atau disuruh lari satu lapangan, nah itu termasuk dengan hukum. Kalau konsekuensi ketika anak melakukan salah sebesar, kalau dia buang sampah sembarangan di kelas, konsekuensinya juga harus bertanggung jawab untuk membersihkannya, seperti itu. Iya. Itu yang saya katakan. Iya, itu menurut Pak Yazid. Kalau Pak Asim, nah itu biasanya suatu tindakan untuk menghukum anak pada saat anak melakukan kesalahan. Tapi konsekuensi itu biasanya aturan yang sudah diberikan kepada anak sebelum anak itu melakukan kesalahan. Jadi konsekuensinya itu diinformasikan dulu ke anak. Nanti kalau yang buang sampah di ruangan ini harus membersihkan. Terus ada yang melakukan kesalahan, ini artinya anak itu sudah tahu konsekuensinya itu. Tapi kalau hukuman itu akan seketika anak itu melakukan pelanggaran terus baru dihukum. oh gitu, oke, terima kasih. Menurut saya. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yazid sama Pak Asim, betul Ge? Jadi kalau hukuman itu adalah apa yang diberikan kepada anak ketika anak tersebut itu berbuat kesalahan. Jadi misalnya, oh kamu ini datang terlambat, ayo, berarti kamu harus lari lapangan. Nah, seperti itu. Jadi langsung ya diberikan secara langsung. Tapi kalau konsekuensi itu biasanya aturan itu sudah dibuat, ya kan? Jika anak itu melanggar, maka ada konsekuensinya. Misalnya ketika sudah ada aturan, ya sudah ada aturan, misalnya jangan buang sampah sembarangan, ya kan? Nanti konsekuensinya misalnya kamu nanti disuruh membersihkan, misalnya menyapu halaman, seperti itu. Nah, ini. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh tindakan guru. Ya, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini menurut Bapak Ibu guru termasuk hukuman atau konsekuensi? Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tadi ada juga yang menjawab konsekuensi. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh melepas sepatu itu ya seharian di sekolah. Oke, maaf, salah. Ya, ini hukuman atau konsekuensi ya Bu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang terakhir, maaf Pak Faridud, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke. Apa? Hukuman atau konsekuensi?
konsekuensi. Pak Paribut ngoten nek wonten murid ingkang terlambat, nggih disuruh lari mboten nggih Pak? Iya. Nah, ini. Jadi yang pertama itu adalah hukuman, ya. Kemudian hukuman, terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu merupakan konsekuensinya. Ya, karena sudah mencoret-coret kertas punya temannya atau buku punya temannya, berarti harus mengganti, gitu, ya. Jadi kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensinya ya harus membersihkan, ya, jangan dibiarkan. Jadi harus membersihkan tumpahan air yang ada di meja tulis. Kemudian itu yang murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, itu merupakan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK, itu merupakan konsekuensi. Ya, ini. Boleh tanya. Oke. Monggo Pak Pandu. Baik, mungkin saya mau bertanya tadi kan kita membahas seputar hukuman dan konsekuensi dan tadi kan ada contoh-contohnya ini mungkin ini menarik ya, karena saya lihat di sekolah kita itu ada satu fenomena yang hampir di sekolah kelas itu ada, yaitu adalah penerapan denda. Denda itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, mungkin dari teman-teman lain bisa memberikan masukan. Terima kasih. Jadi dari pertanyaan Pak Pandu, apakah denda itu termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Ada yang mau menjawab dulu? Pak Paribut, kayaknya sudah siap untuknya. Oke, terima kasih. Kalau bisa dikatakan hukuman, bisa dikatakan denda. Tergantung Konsekuensi, Pak. hukuman dari konsekuensi. Tergantung apa tuh namanya kesepakatan Bu. Kalau emang kesepakatannya relevan begini dan terus harus membayar segini, mungkin itu dikatakan konsekuensi. Tapi kalau secara spontan, contohnya, oh kamu ini harus bayar segini. Tapi kalau konsekuensi kan sudah ada aturannya, contohnya itu terlambat, terus sebelumnya sudah ada kesepakatan beda 2000. Ya udah kita kan konsekuensinya memang kita terlambat, bedanya 2000. Tapi contohnya soalnya anak itu terlambat, terus dari 5000, padahal dalam sebelumnya belum ada kesepakatan bersama. Gitu, oke. Kalau Putri, menurut Putri denda itu hukuman ataukah konsekuensi? Oke, terima kasih. Kalau dari Pak Hari tadi saya pikir cukup benar. Kalau di kelas saya ada kesepakatan kelas. Jadi kalau tidak pakai atribut kelas, misalnya anak perempuan tidak pakai ciput, kesepakatan kita denda apa bagaimana? Mereka setuju didenda 25.000. Jadi kalau yang saya contohkan di kelas saya ada kesepakatan, berarti itu maksudnya adalah konsekuensi. Terima kasih. Ya, termasuk di kelas saya juga sama. Kalau misalkan anak tidak memakai pin atau ciput, kemudian yang anak laki-laki misalnya tidak pakai ikat pinggang, itu memang didenda, gitu. Jadi kalau menurut saya sependapat dengan jawaban dari Pak Paribut, kemudian Bu Tri Mariani, bahwa kalau memang itu sebelumnya sudah disepakati, itu merupakan bentuk konsekuensinya. Tapi kalau itu secara refleks, misalnya
kamu sebelum ada kesepakatan langsung, denda gue 5.000. Nah, itu termasuk hukuman gitu. Ya, nah ini ada bagaimana Pak Pandu sudah bisa menerima tadi jawaban dari teman-teman? Oke, Pak Widi. Saya belum puas dengan jawaban teman. Ya. Kalau saya sendiri malah cenderung tidak sependapat ketika ada konsekuensi ataupun hukuman itu dihubungkan dengan sebuah denda. Kenapa? Karena tadi kalau misalkan ada anak tidak membawa ciput didenda 5.000. Kalau menurut saya pribadi ya karena permasalahannya di ciput ya mereka harus beli ciput dan dipakai kan membayar dengan uang. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, jadi kalau untuk denda, kalau saya pribadi, pendapat saya pribadi malah saya tidak setuju dengan adanya denda karena hal tersebut akan menjadi kebiasaan bagi anak bahwa anak nanti akan punya mindset, ternyata peraturan, ternyata hukum itu bisa dibeli dengan uang. Apalagi anak-anak sekarang yang notabene tidak mempermasalahkan uang. Satu mereka banyak misalkan, kalau cocok rapikan dibayar 25.000 sebenarnya, karena seperti itu. Nah makanya dari awal ketika saya memegang sebuah kelas saya tidak pernah menggunakan itu denda sebagai salah satu hukuman ataupun konsekuensi karena ketika anak kita didik seperti itu, kita biasakan seperti itu, maka lama-kelamaan mereka punya mindset seperti itu. Jadi dikhawatirkan nanti ketika dia berada di suatu posisi yang penting dan mereka memegang kekuasaan yang begitu besar, takutnya ya imbasnya ke sana. Saya bisa melanggar hukum, saya bisa bayar. Nah, takutnya seperti itu. Jadi itu yang saya khawatirkan, sehingga saya tidak setuju dengan adanya denda dimasukkan sebagai hukuman atau konsekuensi. Kalau denda menurut saya itu suatu hal yang berbeda. Sebagai contoh, misalkan ketika kita melihat hukum kita di Indonesia, ketika ada pelanggaran, mereka harus dihukum. Dan samping hukum juga mereka harus membayar sebuah denda. Nah, dan aturan denda itu tidak ada di peraturan sebelumnya. Nah, jadi kalau misalkan saya disuruh memilih hukuman atau konsekuensi, menurut saya tidak keduanya. Seperti itu. Terima kasih. Begitu Pak Pandu. Jadi gini, dari apa yang saya tangkap pendapat dari Pak Widi itu bahwa misalnya anak tidak memakai ciput berarti bukan didenda tapi harus membeli ciput. Misalkan 5 kali Bu ya berarti membeli ciputnya sampai 5 kali biar ditumpuk di rumah ya. Karena alasannya biasanya anak itu kan maaf Bu, lupa, ciput saya cuma 1. Nah, termasuk kaos kaki juga. Itu guys. Besok Bu, baru dicuci. Nah, seperti itu. Berarti tidak hukuman juga tidak konsekuensi. Gitu guys. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, kemudian konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Gitu guys. Bisa dibaca nih Bapak Ibu ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Nah, kalau hukuman dihukum terus, jadi akhirnya dia benci dengan yang namanya kedisiplinan. Tapi untuk konsekuensi anak menghargai disiplin. Selanjutnya ini tentang restitusi. Ini bagi saya baru baru. Okay. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen tahun 2004. Nah ini, okay. Jadi artinya di sini ketika anak itu berbuat salah, maka anak itu harus mencari solusi dari permasalahannya. Jadi ditanya, ya mengapa kamu melakukan hal itu? Nah, menurut kamu itu apa
apa yang kamu lakukan benar ataukah salah. Jadi tidak langsung menghakimi, begitu Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini di antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ini yang ya, saya lanjutkan, Jadi antara hukuman, penghargaan, kemudian konsekuensi, dan restitusi, itu yang paling benar adalah restitusi, gitu saya lanjutkan lagi Bapak Ibu, ini mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Ya, kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga ada kesenangan, karena kesenangan. Kemudian karena penguasaan. Kemudian yang terakhir kebebasan. Nah, ini ada kasus ya. Ibu Amber, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Kemudian beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Amber, apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, ini dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Pak Alvin. Doni. Oh, no. Oke, baik, menurut saya terkait dengan objektif, kira-kira apa alasan jadi kenapa harus seperti itu? Dikaitkan dengan kebutuhan dasar tadi. Mungkin Doni biasanya kalau dari berkuasa itu kan ada pemanfaatan. Itu apa meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Biasanya Doni tipe-tipe orang yang memang sering menjahil kepada temannya ketika ada orang yang membawa bekal. Nah, mungkin Doni mengeluhkan seperti itu dan juga temannya akan merasa terganggu apa yang dilakukan oleh Doni. Biasanya ada kemarahan ya. Pak Faridud bisa menambahkan? Terima kasih. Mungkin dari Mas Ifat, dari manusia itu coba ditampilkan kembali. Oke. Mohon maaf. Yeah. Nah, itu mungkin ada nomor kesenangan karena dia mungkin kebiasaan senang jago temannya, atau penguasaan karena dia merasa sok jagoan. Yeah. Ya mungkin kalau saya pikir ada 2 itu saja. Bertahan hidup B, ya kan? Karena kasih sayang baik untuk kasih sayang, ya. Karena kebebasan ada, supaya itu ada aturannya juga. Itu kalau saya pikir itu ada 2 nilai wajah, kesenangan karena memang dia jauh suka menjadi punya penguasaan karena dia itu merasa terjagoan, apa ini tak ganggu ini tak berbalas. Ya mungkin ada 2 poin itu yang menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, ini misalnya kita lihat dari sisi kebutuhan untuk bertahan hidup dari kasus Doni tadi, ya. Apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Amber karena ia lapar dan waktu itu orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka di sini kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi karena lapar, itu. Misalnya ini kita lihat dari sisi kebutuhan bertahan hidup. Berikutnya kasih sayang.
Ya, kebutuhan untuk bisa diterima. Di sini alasannya mengambil bekal temannya, mungkin Doni merasa supaya temannya itu memperhatikan dia, jadi dia melakukan hal itu, ya. Kemudian Ibu Ambar itu laporan ke orang tuanya, sehingga orang tuanya menjadi tahu apa yang sudah dilakukan oleh Doni, dan pada akhirnya orang tuanya itu memperhatikan Doni, yaitu dengan membawakan bekal ke sekolah. Nah, ini adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya, kalau penguasaan, ini berarti tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Waribut, benar adanya kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi mungkin Doni merasa supaya dia itu dianggap hebat, ya, karena bisa teman-temannya itu menuruti apa yang diinginkan, ya, ini dengan memberikan bekalnya itu. Nah, kemudian yang keempat, kebebasan. Ini kebutuhan akan pilihan, ya. Mungkin Doni itu tidak suka dengan bekal yang dibawanya, karena apa? Orang tuanya itu selalu memberikan menu yang sama. Jadi dia merasa bosan, sampai pada akhirnya dia tidak membawa bekal, nggak mau mungkin alasannya, ya. Sehingga apa? Dia menginginkan bekal yang dibawa oleh teman-temannya. Nah, ini berarti pilihan. Kemudian yang terakhir, ini adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi merasa senang. Nah, ini mungkin Doni itu melakukannya karena iseng, ya, ingin melihat ekspresi dari teman-temannya ketika dia mengambil bekalnya itu secara paksa. Bagaimana reaksi teman-temannya, bagaimana ekspresi dari teman-temannya itu. Nah, seperti itu, ya. Nah, kita lanjutkan sekarang mengenai keyakinan kelas, ya. Bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, ini apa? Bu Asti, coba Bu Asti, menurut jenengan bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu apa? Atau mungkin bisa diberikan contohnya, Bu? Atau yang lain dulu, Bu Iin? Bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Nah, coba Bu Iin. Ini mohon dikoreksi kalau salah ya, kalau peraturan kelas itu, kalau menurut saya peraturan itu memang sudah ada dan ditentukan oleh sekolah. Kalau jadi murid atau siapapun itu warga sekolah harus mentaati. Kalau keyakinan kelas itu berarti dibuat berdasarkan kesepakatan dengan murid atau dengan anak-anak yang ada di dalam kelas. Menurut saya seperti itu, Bu Maris. Ya. Ada yang mau menambahkan, Bapak Ibu? Ada yang mau menambahkan? Betul ya. Apa yang disampaikan oleh Bu Iin, betul ya. Jadi kalau peraturan kelas itu memang sudah ada. Jadi dibuat oleh sekolah. Ya, ini sudah ada, dibuat oleh sekolah. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu adalah dibuat bersama-sama antara, bisa, misalnya ini keyakinan kelas, itu antara wali kelas dengan siswa yang ada di kelas tersebut. Nah, ini mengenai keyakinan kelas. Di sini mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, tadi seperti yang sudah dikatakan,
kalau keyakinan kelas itu kan memang pembuatannya itu secara bersama-sama antara wali kelas dengan siswa. Sedangkan kalau peraturan kelas itu ya. Nah, di sini keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dan keyakinan kelas ini merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, dengan adanya keyakinan kelas itu diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila yang lain ada beriman dan bertakwa itu ya. Kemudian berkebinekaan global, kemudian ada mandiri, gotong royong, benalar kritis itu deh. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semuanya dan sudah paham. Nah, ini lanjut. Nah, ini keyakinan kelas itu kan contohnya misalnya tanggung jawab, kemudian keselamatan, nah seperti itu. Ini contoh. Di sini ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, bentuk keyakinan kelasnya bagaimana Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bentuk keyakinan kelasnya? Nah, itu merupakan kalau dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal, berarti apa? Bentuk tanggung jawab. Itu G. Nah, ini. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini sesuai dengan keyakinan kelas berarti harus menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini termasuk bisa menghormati orang lain, tapi juga bisa dikatakan sebuah komitmen. Jadi sudah berkomitmen untuk tidak datang terlambat. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Tidak boleh berantem dengan temannya misalnya. Nah, ini merupakan bentuk keyakinan kelas yang disebut dengan keselamatan, ya. Kemudian juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini berarti kesehatan, karena kesehatan, nilai kebajikannya ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain atau bersabar. Kemudian gunakan masker, ini karena alasan kesehatan dan juga keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, takutnya nanti jatuh atau apa gitu. Ini adalah bentuk keselamatan dan juga keamanan. Nah, ini untuk prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, ya. Tadi seperti di depan yang sudah saya katakan bahwa kalau keyakinan dan juga jawaban dari Bu Kiki bahwa keyakinan kelas itu dibuat antara, kalau itu keyakinan kelas berarti antara wali kelas dengan siswa yang ada di kelas tersebut. Tapi kalau keyakinan sekolah berarti yang membuat adalah sekolah, ya, sekolah, warga sekolah, ya, warga sekolah bersama. Warga sekolah itu kan ada kepala sekolah, kemudian siswa, guru, karyawan. Nah, ini prosedurnya nih. Misalnya bisa bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati itu apa. Kemudian mencatat masukan-masukan para murid di papan tulis. Nah, ini saya juga mencoba membuat Bapak Ibu di kelas saya. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian mengajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Oke.
Kemudian meninjau ulang. Nah ini meninjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Kemudian setelah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas selesai dibuat, maka warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya. Dan juga bisa dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Oke, kemudian yang terakhir nanti keyakinan kelas itu bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang bisa dilihat oleh siswa, atau kalau itu keyakinan sekolah berarti bisa dilihat oleh semua warga sekolah. Dan untuk keyakinan kelas ini atau keyakinan sekolah itu tidak perlu banyak. Ya, kalau terlalu banyak itu nanti malah menjadi lupa. Nah, tapi bisa misalnya 3, 4, atau 5, atau 6 gitu keyakinan. Itu oke Bapak Ibu. Nah, lanjut sekarang ke 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai pendidik ya, itu harus tahu mengenai 5 posisi kontrol. Nah, yang pertama ini ada posisi penghukum. Kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Nah, bagaimana posisi kontrol guru sebagai penghukum? Nah, kira-kira ya Bapak Ibu guru itu menggunakan posisi yang mana? Kita introspeksi, ya. Ternyata setelah saya mengikuti pendidikan ini, saya introspeksi diri bahwa selama puluhan tahun ini saya juga seringkali menggunakan posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Nah ini, okay. Nah ini saya menyadari hal itu. Kemudian pernah juga melakukan yang kedua ini, membuat rasa bersalah, membuat siswa itu merasa bersalah. Nah ini. Kita lihat lebih lanjut gitu Bapak Ibu. Nah ini, misalnya yang posisi penghukum. Nah ini misalnya dengan menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti atau menyindir. Nah biasanya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Misalnya ya, ini saya akui, saya juga pernah ke anak gini. Nek kowe ora nggarap PR, ora ana nilai, ya wis, kowe ora tak wei nilai. Engko rapotmu kosong. Nah, seperti itu. Ya. Ini iya. Kalau di posisi penghukum kan seperti itu, ya nanti kita lihat lagi sebaiknya sebagai guru itu kita menggunakan posisi kontrol yang mana gitu. Oke, saya akui sendiri ini saya ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, ini misalnya dengan berceramah ya, berceramah seharusnya kamu itu ini, wah ibu kecewa seperti ini, kayak gitu. Dan ini misalnya tidak hanya kepada siswa, misalnya di rumah dengan anak juga posisi kontrol ini bisa kita lakukan. Oke. Nah, biasanya juga saya dengan anak saya itu ya terkadang yang namanya manusia, gitu, Bapak Ibu, itu juga membuat rasa bersalah kepada anak saya, gitu. Saya kecewa, dan ibu kecewa sama kamu gini. Berikutnya sebagai teman, ya, sebagai teman dengan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu kan pernah bantu kamu. Nah, misalnya dengan kalimat-kalimat seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya sebagai pemantau, posisi
pemantau, ya. Posisi pemantau ini misalnya dengan apa peraturannya, ya, menyesuaikan visi bila diawasi. Nah ini murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nah, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Nah, seperti itu. Ini adalah pemantau. Misalnya dengan memberikan stiker, begini. Kalau kamu tertib, nanti kamu akan mendapatkan stiker bintang. Tapi kalau misalnya kamu tidak tertib, berarti ya hari ini tidak tertib, berarti tidak mendapatkan stiker bintang seperti itu. Nah, ini berarti kalau pada posisi pemantau itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini kemudian yang terakhir ini adalah posisi sebagai manajer. Ya, posisi sebagai manajer yaitu kita sebagai guru jika misalnya menangani anak yang bersalah itu yang pertama yaitu kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, ya, kok kamu melakukan seperti ini? Apa yang menjadikan alasan kamu seperti ini? Nah, nanti itu kan anak bisa mengungkapkan sendiri alasannya, ya. Kemudian misalnya dengan menguatkan pribadi mereka, ya ini misalnya yang namanya orang bersalah, yang namanya manusia itu kan tidak luput dari rasa salah. Ibu juga pernah salah, berbuat salah. Nah seperti itu. Ya, di sini murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid juga merasa ini bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini di posisi manajer dampak pada murid itu adalah murid bisa mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Itu ya Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat video ini Bapak Ibu. Posisi pembelajaran, posisi teman, posisi pemantau atau monitor. Dua, posisi manajer. Yang terlambat hadir di waktu ini berarti kalau proses keduanya sebagai pembelajaran menunjuk, menyakiti, dan menyindir.
Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada guru ketika guru berada pada isu hukum adalah guru akan membuka agenda. Coba Maaf. ya sudah, lain kali jangan bikin itu sama dia anak ya. Tidak mau. Jadi kalau ibu betul bapak sekolah, karena cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya sudah meneruskan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan yang paling kencang. Kok amat sih? Iya Bu. Saya memang selamat dulu tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sekarang. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Identitas eksternal. Tarik, nanya terus jadi nanya. Selamat pagi Bu. Apa sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nanti? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kalian harus tinggal di kelas. Kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya. Baik Bu. Jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Nadia? Maaf Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu. Saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah sekolah ini? Bersedia Bu.
Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai saya alarm kapan ya, Karen? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Karen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Karen ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Karen agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Karen, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, itu dia Bapak Ibu contoh dari 5 kasus kontrol. Dari kelima itu berarti yang paling baik yang bisa kita terapkan itu yang mana Bapak Ibu? Yang paling belakang yaitu posisi manajer. Sekarang yang terakhir itu mengenai segitiga restitusi. Jadi adalah mengarahkan dalam menggunakan atau menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah ini menstabilkan identitas. Ini adalah untuk bagaimana yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru bisa berkata berbuat salah itu adalah manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua mengenai validasi kebutuhan, yaitu di mana pada langkah ini membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Ini guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Nah, seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, ini kemudian yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan, yaitu anak bisa melihat kesalahannya, yang kemudian dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, atau misalnya apakah yang kamu lakukan itu sudah melanggar keyakinan kelas atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu. Nah, ini itu pada langkah-langkah segitiga restitusi terkait dengan menanyakan keyakinan. Nah, ini saya pengen Bapak dan Ibu praktek Bu. Ini ada kasus Pak Andre adalah wali kelas 8. Nah, ini yang baru saja selesai menghadiri rapat guru dan ini kembali ke ruang kelas untuk melihat anak-anak yang sedang pikir pada saat jam pulang sekolah. Sesampai di kelas, Pak Andre terkejut karena ada 3 murid yang sedang membersihkan kelas. Pak Andre menyadari bahwa kita tidak ikut berpartisipasi dalam weekend. Kemudian Pak Andre tahu betul bahwa kita hari ini masuk sekolah. Pak Andre bertanya kepada murid-murid lain yang sedang weekend dan mereka menjawab bahwa kita tiba-tiba keluar begitu saja dari ruang kelas dan membawa tasnya. Nah, penasaran dengan hal itu Pak Andre kemudian mencoba dengan kita dan menemukan kita ternyata sedang jajan di warung depan sekolah. Nah, Pak Andre memutuskan untuk langsung berbicara dengan kita pada saat itu. Nah, saya pengen coba Pak Andre jadi berperan sebagai kita. Bu Iin sebagai Pak Andre sebagai ini Pak Andre mungkin sebagai kita. Sebentar saja. Monggo. Terkait dengan langkah-langkah yang ada dalam segitiga restitusi. Ya. Saya bisa lihat soal
Bagaimana apa ya ketika dengan menemukan kita dari sekolah malah tidak ikut bersama teman-temannya. Mengapa? Duduk ya Bapak. Tadi saya lihat itu tadi kan dari kelas langsung ternyata padahal kan aku itu kira-kira apa yang berkali kok tidak Itu ini Pak tadi gimana ya Pak? Tadi saya memang dulu ambil tas terus keluar dari kelas pengen jajan coba tadi Pak. Lapar Pak. Dapat teman iya. Apa ya? Oke, mungkin kalau lapar teman-teman kamu juga lapar mungkin yang lain ya. Tapi dari apa yang kamu lakukan sebenarnya yang kamu lakukan itu menurut kamu itu sesuatu hal yang tidak. tadinya ya pengennya sebenarnya ya ngajak teman-teman ikutan jajan Pak. Tapi karena tadi kalau saya ngajakin jajan uang saya kan nggak cukup Pak. Mungkin juga saya pernah seperti itu ya. Karena saya juga pernah dulu waktu saya sekolah itu jajannya waktu pelajaran. Dan mungkin kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu ya. Misal kamu mengajak teman-teman semua untuk tidak piket. Ayo teman-teman jajan semua, tapi ternyata kamu tadi tidak. Betul Pak, tadi saya nggak ngomongin untuk nggak pada kita Pak. Jadi saya cuma pergi sendiri gitu Pak, pergi jajan. Nggak ngomongin Pak, betul Pak, nggak ngomongin sama sekali. Oke, baik. Menurut kamu pengen kelas kamu itu jadi kelas yang seperti apa? Ya, pengennya kelasnya bersih Pak. Kalau pas tiket ya pada tiket. Gitu Pak. Baik. Kalau pengen bersih dan pengen kelasnya nyaman, kira-kira solusinya apa? Ya, berarti harus ada yang nyapu Pak, harus ada yang bersihin Pak. Gitu. Ya, kalau pas tiket ya berarti harus pada tiket Pak. Oke, berarti semuanya kan harus tiket, jadi kan tidak ada yang sebenarnya lepas dari tanggung jawab dan tidak ada yang salah satu tidak tiket. Nah, jadi keinginan kamu nanti ke depannya untuk kamu sendiri di kelas, terutama untuk kondisi kelas, kira-kira apa sih orang yang seperti apa yang ingin kamu? Ya, pengennya semuanya tanggung jawab Pak. Kalau pas tanggung jawab jadwalnya tiket ya tiket. Itu Pak pengennya. Oke, baik. Terima kasih. Besok kamu tadi sudah menemukan solusinya. Mulai besok silakan kamu bisa ikut tiket. Terima kasih. Ya Pak. Ya, terima kasih tepuk tangan. Jadi tadi apa yang sudah dikatakan itu sudah mencerminkan apa yang ada pada segitiga restitusi. Itu G. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya, ya, karena sudah ini ikut berpartisipasi terkait dengan tugas aksi nyata saya mengenai budaya positif. Ya. Terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan pada sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.